Bah, selamat pagi para pecinta sastra. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang menakjubkan ke dalam dunia yang penuh dengan keindahan dan juga kearifan, yaitu dunia sastra Melayu. Hari ini kita akan menjelajahi 3 genre prosa sastra Melayu yang menarik, yaitu sage, cerita jenaka, dan juga fabel. Jadi, siapkan dirimu untuk menjelajahi dunia sastra Melayu yang penuh dengan hikmah dan juga hiburan. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai genre prosa sastra Melayu. Yang mana yang pertama kita akan membahas mengenai sage. Jadi sage ini merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara lisan dan terkait erat dengan peristiwa-peristiwa bersejarah, teman-teman. Jadi sage ini merupakan jenis cerita dalam sastra Melayu lama yang berasal dari cerita lisan. Adapun ciri-ciri dari sage, yang pertama menceritakan peristiwa sejarah, yang kedua menceritakan tentang kepahlawanan dan juga kesaktian, yang ketiga terdapat pesan moral di dalamnya, dan yang keempat bersifat kolektif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini di dalamnya memiliki unsur lucu sehingga membuat orang tertawa dan juga biasanya ceritanya ini berkembang di masyarakat. Cerita jenaka ini juga masuk kepada salah satu cerita rakyat karena di dalam ceritanya ada imajinasi dari pengarangnya. Nah, cerita jenaka ini ada 2 kategori. Yang pertama cerita jenaka tempatan, yang kedua cerita jenaka berpengaruh dari asing. Yang tempatan ini maksudnya cerita jenakanya itu murni dari Indonesia, sedangkan cerita jenaka pengaruh asing adanya pengaruh dari budaya luar. Adapun ciri-ciri dari cerita jenaka, yang pertama mengandung unsur humor, yang kedua terdapat pesan moral, dan yang ketiga memiliki karakter yang sekaligus pintar, cerdas, dan juga bodoh. Yang ketiga yaitu mengenai fabel. Nah, teman-teman, fabel ini biasanya menceritakan tentang hewan yang memiliki kemampuan berbicara dan juga berperilaku seperti manusia. Pada umumnya, fabel ini memiliki pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Cerita ini disampaikan dengan bahasa metaforis dan penyederhanaan, serta disesuaikan dengan target pembaca yang dituju. Misalnya, targetnya itu anak kecil, jadi bahasanya akan lebih disederhanakan agar lebih mudah dipahami. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, hewan atau objek memiliki sifat manusia, yang kedua menyampaikan pesan moral, dan yang ketiga menunjukkan kejadian sebab akibat. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada perbedaan dari 3 genre prosa sastra Melayu tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan isi. Sage ini berisikan sejarah yang telah bercampur dengan imajinasi, sedangkan cerita jenaka cerita humor yang berfokus pada hiburan dan komedi. Sedangkan fabel ini cerita yang mengambil tokoh atau para binatang yang berperilaku seperti manusia. Lalu untuk tujuannya, kalau sage ini berisikan pelajaran moral atau kebijaksanaan hidup. Lalu yang kedua yaitu cerita jenaka, tujuannya yaitu menghibur para pembaca. Sedangkan fabel isinya untuk menghibur dan juga mengajarkan moral. Lalu untuk asalnya, kalau sage ini berasal dari kisah pahlawan legendaris atau tokoh epik dalam sejarah. Sedangkan cerita jenaka berasal dari kisah nyata lalu ditambahkan imajinasi dari pengarangnya. Kalau fabel biasanya berasal dari kehidupan hewan atau makhluk fiktif. Lalu kehidupan hewan itu dicampur dengan beberapa sifat dari manusia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai genre prosa sastra Melayu sage, cerita jenaka, dan juga fabel. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang telah menemani Rizka hari ini dalam menjelajahi kekayaan sastra Melayu. Semoga genre prosa sastra Melayu sage, cerita jenaka, dan fabel yang telah Rizka bahas dapat memberikan inspirasi dan juga hiburan untuk teman-teman semua. Nah, jangan lupa berikan like dan juga tinggalkan komentar mengenai genre prosa sastra Melayu favorit kalian di antara 3 genre tadi ya. Sampai jumpa lagi dan selalu semangat untuk mengeksplorasi dunia sastra. Bye bye.